Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan dari mata kuliah akuntansi sektor publik, yaitu pengelolaan keuangan desa. Saya sendiri Gamila Arta Agustin, NIM 180302053, dan rekan saya Serlina Rahim 180302022. Materi pertama yaitu desa. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak usul serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Perencanaan keuangan desa. Bagian ke-1 dari perencanaan, yaitu terdiri dari pasal 31 sampai pasal 41. Untuk pengertian dan isi dari pasal-pasal tersebut bisa dilihat dalam makalah perencanaan keuangan desa yang sudah di-share. Yang selanjutnya yaitu ada tata cara penyusunan peraturan desa. 1. Rancangan peraturan desa diprakarsai oleh pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat memberikan usulan rancangan peraturan desa. Rancangan peraturan desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa untuk mendapatkan masukan. Rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa), pungutan, tata ruang, dan organisasi pemerintahan desa harus mendapatkan evaluasi dari bupati atau wali kota. Bupati atau wali kota menyerahkan hasil evaluasi dan kepala desa wajib memperbaikinya. Jika bupati atau wali kota tidak menyerahkan hasil evaluasi dalam waktu paling lama 20 hari, peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Rancangan peraturan desa ditetapkan menjadi peraturan desa oleh kepala desa. Peraturan desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam lembaran desa dan berita desa. Peraturan desa yang telah diundangkan disampaikan kepada bupati atau wali kota. Di slide selanjutnya, ada materi tentang keuangan dan aset. Keuangan dan aset atau kekayaan desa. Keuangan desa. Keuangan desa ini merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa ini terdiri dari 4 icon, yaitu pendapatan desa, belanja desa, pembiayaan desa, dan pengelolaan keuangan desa. Dan bisa dilihat dari tabel untuk keuangan desa. Keuangan desa yaitu terdiri dari aset desa. Aset desa itu merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau APB desa, atau perolehan hak lainnya yang sah. Sedangkan aset desa terbagi menjadi 2, yaitu barang bergerak dan barang tidak bergerak. Selanjutnya yaitu ada pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Di situ, di pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, yaitu adalah kepala desa. Kepala desa sebagai pelimpahan sebagai kewenangan untuk perangkat desa. Selanjutnya yaitu ada pengelolaan keuangan desa. Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab
dengan memperhatikan rasa keadilan dan keputusan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Dana desa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD kabupaten atau kota ke APB desa. Dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan, pengelolaan dana desa dilaksanakan dalam masa 1 tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Pengelolaan dana desa. Alur pelaksanaan pengelolaan dana desa dimulai dari penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pelaporan, dan pemantauan dan evaluasi. Yang pertama, penganggaran. Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Anggaran dana desa tersebut merupakan bagian dari anggaran belanja pusat dan kementerian atau lembaga sebagai pos cadangan dana desa. Proses penganggaran dimulai dari penyusunan pagu anggaran cadangan dana desa oleh pemerintah, lalu diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, lalu akan disetujui oleh pagu dana desa. Selanjutnya, pengalokasian. Pemerintah mengalokasikan dana desa dalam APBN setiap tahun anggaran untuk desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten atau kota. Proses pengalokasian dimulai dari dana desa ke jumlah desa, di mana jumlah desa terdapat jumlah penduduk 30%, angka kemiskinan 50%, luas wilayah 20%, dan tingkat kesulitan geografis dilihat dari indeks kemahalan konstruksi. Selanjutnya, penyaluran. Dana desa disalurkan oleh kabupaten atau kota kepada desa. Penyaluran dana desa dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari rekening kas umum negara RKUN ke rekening kas umum daerah RKUD. Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan sebagai berikut. Tahap pertama 40% pada bulan April, tahap kedua 40% pada bulan Agustus, tahap ketiga 20% pada bulan November. Selanjutnya, penggunaan. Penggunaan dana desa terdapat rencana kerja pemerintah desa dan rencana pembangunan jangka menengah desa. Dalam penggunaan dana desa terbagi pembangunan desa yang berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Selanjutnya, penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang berfungsi untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan akses atas sumber daya ekonomi melalui peningkatan kualitas proses perencanaan desa, dukungan atas kegiatan ekonomi, pembentukan dan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa, pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum, penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih, dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat, pengelolaan hutan desa dan hutan kemasyarakatan, dan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat. Selanjutnya, pelaporan. Pelaporan dalam keuangan desa dimulai dari laporan realisasi penggunaan dana desa. Terdapat 2 tahap, semester pertama dan semester kedua, di mana semester pertama dilakukan minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan, semester kedua minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikut. Dalam laporan realisasi penggunaan dana desa dilakukan setiap akhir tahun anggaran. Selanjutnya yaitu ke wali kota atau bupati.
Setelah itu laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa lalu diserahkan ke Menteri. Dalam laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa ke Menteri berlangsung pada minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya. Yang terakhir, pemantauan dan evaluasi. Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi atas beberapa hal. Yang pertama, pengalokasian dana desa, yang kedua penyaluran dana desa, dan yang ketiga penyaluran dana desa. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah-salah kata kami mohon maaf, dan jika masih ada yang kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan, nanti kita diskusikan di forum diskusi. Sekian, terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.